Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali walaupun dalam satu keterbatasan oleh karena pergantian strategi dan sebagainya yang ada di Taman Safari yang hari ini begitu luar biasa beberapa minggu ini, yang pasti cukup menyita waktu, tenaga, pikiran bagi kita semuanya. Tetapi biarlah kita terus boleh dapat merasakan betapa sungguh-sungguh Allah kita adalah Allah yang mencukupkan dan memelihara dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan mencukupkan. Menjadi sebuah janji yang memang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus sebagai hambanya yang melayani yang ada di Filipi. Kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi yang notabene hidupnya ada dalam satu kesederhanaan, yang hidupnya ada dalam satu keterbatasan dari segi ekonomi, tetapi Tuhan mencukupkan. Apa yang menjadikan mereka bisa dicukupkan oleh Tuhan, ini yang akan kita gali bersama-sama. Dan tentunya kita semua sadar, kita tahu ada banyak kebutuhan dan keperluan yang ada di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya mencoba melihat sebuah cerita inspiratif, saya menemukan satu cerita tentang ada sebuah toko. Toko ini dinamakan dengan toko istri. Di sebuah kota, baru-baru ini telah dibuka sebuah toko yang menjual calon istri. Para pria dapat memilih calon istrinya di toko tersebut, namun untuk boleh masuk ke toko tersebut, ada satu peringatan yang wajib diindahkan oleh setiap pengunjung. Peringatan itu berbunyi, Anda hanya dapat mengunjungi toko ini hanya satu kali. Selain peringatan tersebut, terdapat juga beberapa informasi tambahan. Yang pertama, toko ini memiliki 6 lantai. Di setiap lantai tersedia para calon istri dengan kualifikasi tertentu. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi kualitas calon istri dan semakin tinggi pula harga per calon istri. Setiap calon pembeli boleh memilih seseorang istri bagi dirinya di salah satu lantai toko ini. Saat memilih calon istri, setiap calon pembeli tidak boleh turun atau kembali lagi ke lantai yang sudah dikunjunginya kecuali untuk keluar dari toko ini. Pada suatu hari, seorang pria bernama Andre yang masih lajang datang ke toko calon istri itu untuk mencari istri bagi dirinya sendiri. Ketika mulai memasuki pintu lantai pertama, Andre membaca informasi. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan dan taat kepada Tuhan. Andre tersenyum. Kemudian dia naik ke lantai selanjutnya. Pada lantai yang kedua, Andre membaca informasi berikutnya. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, dan senang anak kecil. Kembali Andre tersenyum. Kemudian dia naik ke lantai selanjutnya, dan pada lantai ketiga ada informasi. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak kecil, dan sangat cantik. Wow. Andre merasa terkesan. Namun pikirannya masih penasaran. Maka dia naik ke lantai berikutnya. Dan pada lantai keempat, Andre membaca informasi. Gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak kecil, super cantik, dan rajin melakukan pekerjaan rumah. Andre spontan berseru, luar biasa. Aku hampir tidak percaya. Sekalipun demikian, setelah sesaat berada di lantai itu, Andre tetap melanjutkan berjalan naik ke lantai berikutnya.
pada lantai kelima dikatakan gadis di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang kepada anak kecil, super cantik, rajin melakukan pekerjaan rumah, romantis. Andre tergoda, tetapi dia tidak berhenti. Namun dia kemudian tetap melangkah, berjalan naik ke lantai 6. Di sana ia menemukan sebuah informasi yang berbunyi, Anda adalah pengunjung yang ke-4363013. Maaf, tidak ada gadis di lantai ini. Lantai ini hanya semata-mata bukti untuk pria yang tidak pernah puas. Terima kasih telah berbelanja di toko ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama mencoba untuk melihat apa dari kisah cerita ini, kita bisa merenungkan bersama-sama. Ternyata seringkali yang terjadi di dalam diri kita adalah orang-orang yang tidak puas dengan apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa, ketika kita berpikir bahwa Tuhan sudah memberikan janji-janji di dalam firman-Nya, terkadang kita juga tidak menjadi puas dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita penyertaan, ketika Tuhan sudah memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak pernah puas, sehingga pada akhirnya kita melangkah dengan langkah-langkah yang tegak berdiri untuk mencapai apa yang menjadi impian kita yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah itu mungkin ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ketika kita bersama-sama mencoba untuk melihat apa yang terjadi di sisi kanan kiri kita, apa yang ada di depan kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Apakah itu adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita? Krisis ekonomi yang ada di sekitar kita, next. Kita melihat bersama-sama, ada gambar di sini. Saudara bisa melihat, saudara bisa menemukan bagaimana bentuk daripada apa yang terjadi. Kalau kita lihat bersama-sama, ada rumah kumuh, ada pemulung-pemulung, ada yang sedang mencoba untuk mencari mengais nafkah. Kadang-kadang kita merasa terenyuh terhadap mereka. Terkadang kita harus melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang ada di luar sana menghadapi situasi yang sulit, dan mungkin sama seperti kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Pemerintah bersyukur ketika pemerintah memberikan perhatian kepada mereka. Mereka mendapatkan sembako, mereka mendapatkan perhatian untuk bisa makan. Tetapi terkadang apa yang terjadi, mereka berebutan untuk mencari nafkah. Mereka berebutan untuk meminta sesuatu. Ketika kadang-kadang mereka mendapatkan sesuatu, kemudian ditanya lagi apakah sudah? Oh belum. Kemudian mendapatkan sesuatu, begitu seterusnya dan seterusnya. Yang kadang-kadang merasa tidak pernah puas, sudah diberi, dikatakan tidak, mungkin belum diberi, ternyata belum juga. Dan akhirnya ada persoalan-persoalan krisis ekonomi yang terjadi di dunia ini. Kita bisa melihat, kita bisa memandang ketidakpuasan yang terjadi, yang kadang-kadang bisa menjadi masalah dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara, seorang yang bernama Abraham Maslow, kalau kita lihat next teks berikutnya, kita bisa melihat, tolong yang di belakang bisa melihat ya, menyampaikan. Kita bisa melihat di sini ada 5 kebutuhan pokok yang diperlukan. Dan seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah pokok yang pertama, kebutuhan akan psikologi. Ada kebutuhan tentang keamanan, kebutuhan tentang kasih, penghargaan, aktualisasi diri. Dan terkadang kita ada di poin yang pertama, psikologi. Ada kebutuhan makan minum yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Bahkan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang seringkali terjadi adalah kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi. Ini tidak bisa kita pungkiri bersama-sama pada masa-masa yang terjadi sekarang ini. Tetapi apakah kita sebagai
orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mencukupkan dalam kehidupan kita. Seringkali sekali lagi apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, orang-orang percaya kadang-kadang tidak pernah dan tidak mau bersyukur dengan apa yang ada, sehingga melahirkan ketidakcukupan di antara satu dengan yang lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bersama-sama apa yang ingin Paulus katakan. Next. Saudara, jemaat yang ada di Filipi, sekali lagi saya katakan, jemaat yang sungguh-sungguh sangat bertumbuh sekali, berhubungan dengan kasih dan imannya kepada Tuhan, bertumbuh di dalam kasih, walaupun mereka ada di dalam sebuah kesederhanaan, walaupun mereka ada di dalam sebuah kekurangan secara jasmani, tetapi jemaat yang ada di Filipi ini adalah jemaat yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan, yang mendukung Rasul Paulus untuk bisa dapat menyampaikan firman Tuhan, walaupun pada waktu itu Rasul Paulus sedang menghadapi situasi yang sangat sulit ketika dia berada di dalam penjara, di mana dia merasa kesepian, ada sebuah keterbatasan, tetapi dukungan secara moral dan juga dukungan secara finansial itu diberikan kepada Rasul Paulus, menjadi satu bukti bahwa jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang sungguh-sungguh memiliki satu pengabdian yang sangat tinggi di dalam hidupnya untuk melayani Tuhan, walaupun mereka ada dalam kondisi yang lemah secara ekonomi. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Rasul Paulus di sini ingin mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Paulus. Dan mungkin itu bisa terjadi. Tuhan akan melakukan apa yang tidak dimiliki oleh jemaat yang mengasihi dan mengabdikan hidupnya dengan sangat tinggi kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingin menegaskan tentang sukacita di dalam pasal yang keempat ini. Sebuah ungkapan syukur yang sangat dalam, yang memang harus dibarengi dengan pemenuhan segala kebutuhan yang sungguh-sungguh diperlukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Itulah sebabnya, saudara, hari ini kita belajar bersama-sama merenungkan. Ada 3 prinsip penting bagaimana Tuhan bisa mencukupkan jemaat yang ada di Filipi di dalam keterbatasan ekonomi, di dalam keterbatasan hidupnya sebagai orang yang sederhana. Tuhan mencukupkan, dan tentunya itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Prinsip yang pertama adalah setiap anak Tuhan harus menyadari akan keyakinannya kepada Tuhan. Setiap anak Tuhan harus yakin bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya, akan pemeliharaan Tuhan. Setiap anak Tuhan harus tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita lihat bersama-sama. Kamu tanpa Allah nothing. Kamu tanpa Allah, kamu tidak akan pernah dapat melakukan apapun. Nah, saudara, di poin yang pertama, next. Setiap anak Tuhan harus menyadari akan keyakinannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita bersama-sama ingin saudara dan saya rindu Tuhan saudara adalah Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan saudara. Kalau saudara rindu bahwa saudara akan dicukupkan kebutuhan saudara dan saya seperti jemaat yang ada di Filipi dicukupkan dalam kebutuhannya, maka saudara dan saya harus punya prinsip yang pertama ini, harus menyadari sebuah keyakinan saudara kepada Tuhan. Dikatakan di sini Allahku. Ini menjadi satu pokok pertama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Kita senang dengan ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus akan mencukupi segala kebutuhanmu. Titik. Semua orang senang seperti itu. Tetapi yang di belakangnya kadang-kadang dilupakan. Di dalam Kristus Yesus. Semua orang berlomba-lomba untuk boleh dapat bagaimana mereka bisa menerima seperti yang saya katakan tadi.
Bagaimana perhatian kita kepada orang-orang yang berkekurangan. Ya bersyukur kalau SBBF bisa memperhatikan kebutuhan taman safari. Bukan hanya kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang yang di luar sana. Kita patut bersyukur. Itu cara Tuhan. Memakai jemaat SBBF, memakai hamba-hambanya, memakai orang-orang lain untuk memberikan satu sarana. Tetapi apakah kita adalah orang-orang yang meyakini? Ketika saudara dan saya yakin akan Allah saudara, saudara meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan menjaga hidup saudara, maka Tuhan bisa memakai apa saja untuk memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Inilah yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Di dalam keterbatasannya sebagai seorang jemaat, di dalam keterbatasan sebagai seorang yang tidak memiliki apapun, sangat-sangat rendah dari segi ekonomi, mereka semua keluarga-keluarga jemaat yang ada di Filipi, keluarga-keluarga yang dicukupkan oleh Tuhan, sehingga ini menjadi satu. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan pengalamannya, bagaimana jemaat itu akhirnya mendapatkan sebuah kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus, karena dia menyadari akan arti hidupnya di dalam Tuhan. Sebuah keyakinan bagaimana jemaat Filipi mengabdi dari kemiskinannya, tetapi Tuhan mencukupkan. Kenapa ini bisa terjadi, saudara sekalian? Karena dia menyadari, dia yakin Allahnya Allah yang mencukupkan. Sebuah keyakinan yang tidak goyah, sebuah keyakinan yang tidak pernah ragu-ragu, yang terkadang itu yang terjadi di dalam diri kita. Benar nggak ya, Tuhan mencukupkan? Jangan-jangan ketika saya harus memberikan apa yang ada di dalam diri saya, nanti saya malah justru kekurangan. Benar enggak ya kalau saya bersyukur itu Tuhan akan mencukupkan? Sehingga kadang-kadang kita tidak berani untuk bersyukur. Kadang-kadang kita tidak berani untuk mencukupkan apa yang ada di dalam diri kita. Kecukupan ini bukan didasarkan kepada keinginan. Banyak keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Saya ingin punya rumah. 32 tahun saya tidak punya rumah gitu ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan buat saya. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan, saya lakukan pada masa tua saya. Mungkin hal yang sama, ada banyak keinginan-keinginan. Saya ingin jodoh, saya ingin pekerjaan yang lebih mapan dan sebagainya. Tetapi apakah itu menjadi kebutuhan? Sebuah keinginan di kebutuhan itu berbeda. Apa yang menjadi kebutuhan? Tetapi di sini Tuhan membicarakan tentang sebuah kecukupan. Sehingga kecukupan di sini adalah bagaimana kita bisa dapat bertahan dalam segi apapun. Bagaimana kita masih tetap menyadari betapa dahsyatnya Allah yang memelihara kita, walaupun mungkin kita hanya makan satu kali saja. Ada banyak orang-orang di luar sana mungkin puasa 1 hari 1 malam dan sebagainya, tidak bisa makan dan sebagainya. Ini fakta, ini kenyataan. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita, hal ini bisa terjadi. Tuhan Allah saudara dan saya akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya, kalau saudara dan saya benar-benar yakin kepada Tuhan saudara. Jadi iman yang sungguh yang Tuhan mau. Kalau kita beriman dengan sungguh, maka apa yang terjadi? Di saat kita sudah menyerah, angkat tangan, Tuhan akan turun tangan buat saudara. Tetapi di saat saudara mengerjakan panggilan tugas saudara secara pribadi, mungkin Tuhan mengatakan saudara masih mampu, masih bisa melakukan hal ini. Dan terkadang itulah yang terjadi di dalam diri kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kamu tanpa Allah nothing. Yakinlah bahwa Tuhan Allah saudara adalah Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita semuanya, seperti jemaat yang ada di Filipi. Prinsip yang kedua, saudara sekalian, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu.
Sebuah keyakinan bagi kita bahwa setiap anak Tuhan harus yakin akan pemeliharaan Allah. Jesus is my provider. Yesus Kristus adalah pemelihara kehidupan saudara dan saya. Jaminan di mana Dia akan menyediakan dan memenuhi segala keperluan dan segala kebutuhan saudara. Tuhan memenuhi. Ini menjadi sebuah jaminan untuk pemeliharaan umat Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, itu semua oleh karena anugerah Tuhan, itu semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa berbakti, itu semua oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara dan saya harus yakin juga. Secara kasar, kalau Tuhan tidak bisa memakai anak-anak Tuhan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan saudara, Tuhan bisa memakai burung gagak, orang-orang di luar sana, untuk memenuhi kebutuhan saudara ketika saudara yakin bahwa Tuhan memelihara hidup saudara. Ketika saya pelayanan, tanya Bu Ir, saya pelayanan di Cibadak. Ketika saya dapat gaji pada waktu itu 350 ya. Lalu saya khotbah di Sukabumi, induk saya. Setelah itu gaji saya ambil. Hilang saudara. Ketinggal di di Elf Sukabumi Bogor. Saya kejar pakai motor, pada waktu itu motor apa ya? Prima, kejar, nggak ketemu saudara. Kami hanya menangis, tidak punya apa-apa, tidak punya saudara. Tuhan memakai tukang bubur. Pada waktu itu Jerica masih kecil ya, harus makan disuapin bubur. Pak, saya tidak punya uang, setiap hari pasti makan bubur itu. Udah Pak, makan aja. Orang bukan seiman. Tukang pijit tunanetra, bawa singkong. Tuhan memelihara. Satpam bawa ayam. Ya lumayan, ayamnya gede, bisa dipotong. Bawa ikan. Ada macam-macam yang bisa Tuhan pakai sebuah sarana untuk memenuhi keperluan kita, bukan keinginan kita. Keinginan saya adalah uang itu balik, saudara sekalian. Uang itu kembali. Tetapi tidak. Tuhan ingin saya bisa bersandar. Tuhan ingin saya bisa terus dapat bagaimana saya berserah penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan memang akan menepati janjinya, Tuhan akan memelihara. Dan inilah yang terjadi sebagai satu bukti Tuhan memelihara jemaat yang ada di Filipi dalam keterbatasan perekonomian yang ada. Keperluan itu didasarkan kepada kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan pada waktu itu. Tepat Tuhan akan memberi. Apakah pernah ini kita rasakan? Saya yakin saudara dan saya yang hidupnya berpengalaman dengan Tuhan akan merasakan hal ini. Apalagi kita di tempat rantau ya, di tempat tidak ada banyak saudara. Tuhan yang maha tahu, Tuhan tahu persis sedetail-detailnya kebutuhan kita. Tuhan tahu keinginan kita, tetapi Dia akan memenuhi kebutuhan, keperluan yang paling perlu, dipelihara menurut kekayaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan inilah sebuah janji bahwa bukan hanya sekedar ketika kita melihat bersama-sama kamu tanpa Allah nothing, menyadari keyakinan saudara kepada Tuhan, saudara sebagai Tuhan yang memelihara hidup saudara, tetapi di sini Tuhan juga ingin mengatakan kepada kita, Allah memberikan apa yang diperlukan oleh jemaat yang ada di Filipi supaya mereka tetap bisa hidup walaupun secara sederhana. Mereka bisa membuktikan kasihnya dan ucapan syukurnya dengan penuh sukacita seperti yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi juga di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jikalaupun harus puasa, Tuhan di sini mengatakan memberi kekuatan untuk menghadapi setiap ujian. Segala perkara dapat
kembali di dalam Dia ini yang paling sulit. Keyakinan kita kepada Tuhan menjadi satu bukti apakah kita akan dicukupkan oleh Tuhan atau tidak. Prinsip yang ketiga, saudara, kita bisa melihat bersama-sama sekali lagi apa yang saya katakan tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Titik itu yang paling senang setiap orang. Tetapi dalam Kristus Yesus seringkali dilupakan. Jadi mari kita bersama-sama menyadari bahwa setiap anak Tuhan harus tetap di jalurnya Tuhan. Tidak bisa tidak. Di saat kita ingin dicukupi kebutuhan kita harus ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita harus melihat kembali betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan kita. Dalam Kristus itu menjadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa terpisah dari kehidupan orang yang percaya. Pengalaman Tuhan memenuhi keperluan kita harusnya semakin membawa kita mengenal Kristus dan jalannya Kristus sehingga kita tetap berada di dalam Kristus. Kembali, kadang-kadang kita saya tetap ada di dalam Kristus. Saya sudah hafal tentang Alkitab. Tetapi apakah kita melakukannya seperti yang Tuhan melakukannya? Ketika Tuhan mengatakan mengucap syukur, apakah kita mengucap syukur? Ketika Tuhan mengatakan jangan bersungut-sungut dengan apa yang ada, apakah kita tidak bersungut-sungut? Seringkali yang terjadi berbanding terbalik, kita tidak bisa mengucap syukur, tetapi justru kita berbantah-bantahan, kita justru bersungut-sungut terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan akhirnya menjadi hilang. Tuhan tidak mau seperti ini. Fokus utamanya adalah di dalam Tuhan, bukan masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita ada di dalam Tuhan, setiap persoalan dan tantangan yang ada tadi dikatakan segala perkara dapat kita tanggung. Masalah kecil di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali kita menjadikan besar karena kita mengabaikan Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi kecil. Seperti halnya Yohanes 15 ayat yang 5. Tuhan Yesus kembali mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara sekalian, jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Masalah boleh ada, beban berat boleh ada, tetapi tetap miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika kita ada hubungan yang benar dengan Tuhan, sekali lagi saudara sekalian, Tuhan saudara, Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi justru ketika kita memperbesarkan masalah, maka Tuhan akan menjadi semakin kecil. Jadi, besarkanlah Tuhan. Tetap di jalurnya Tuhan. Lihatlah firman Tuhan, bukan hanya sekedar lihat, lakukanlah firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa, berdoalah, lakukan. Jangan sampai kita bersungut-sungut dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jalan hidupku tak selalu, itu ya terakhir. Tanpa kabut yang pekat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, kemuliaan, kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Di dalam setiap pergumulan ada maksud Allah yang baik yang sedang disiapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita mau percaya atau tidak. Hanya saja kita mau ada di jalurnya Tuhan atau tidak. Hanya saja kita mau tetap di dalam Tuhan atau tidak. Kembali itu tergantung kepada kita sekalian. Mari menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama. Krisis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Seberapa besar keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup saudara dan saya? Dalam setiap pergumulan hidup ini, apakah kita masih tetap ada di dalam jalurnya Tuhan atau kita keluar untuk mencari penyelesaian setiap persoalan menurut kacamata kita? Di bagian yang terakhir.
Mari kita lihat bersama-sama seberapa besar keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan, apakah kita masih tetap ada di dalam jalurnya Tuhan? Kalau kita mau dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan. Jesus is my provider. Tanpa Allah nothing. Kamu harus ada di dalam Allah. Yakinlah, tetaplah di dalam Tuhan Yesus, sehingga janji Tuhan memenuhi kebutuhan kita akan ditepati, karena kita tetap ada di dalam Kristus. Melalui siapa saja, dengan cara apa saja, Tuhan bisa memakai untuk mencukupkan sebuah kebutuhan kita. Yakinlah, kamu harus tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, nothing. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian penyerahan kita. Dan biarlah pujian ini semakin memberikan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan mencukupkan kita. Aku ada saat ini semuanya karena kasih Tuhan. Aku hidup semua karena berkat kemurahan Tuhan. Biarlah kita terus dihiasi dengan kehidupan kita, dengan kemurahan Tuhan. Karena Dia sedang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terjadi dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu persyaratan yang penting yang harus ada dalam hidup saudara. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku